生ゴミだ。 Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Dr. Stone. Season keempat, part ketiganya. Buat kalian yang belum nonton part keduanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah sebelumnya di part yang kedua kemarin terakhir adalah Suika sang MVP karena telah menyelamatkan Senku dan kawan-kawan bangkit dari pembatuan selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Akhirnya Senku dan kawan-kawan meneruskan kembali petualangannya. Kali ini tim Senku sudah bersekutu dengan Dr. Seno. Senku jadi memiliki kekuatan untuk supaya bisa mencapai tujuannya ke bulan sana. Di satu sisi, teman-temannya Senku masih ketakutan dengan bergabungnya si Seno ini. Karena tahulah apa yang dia perbuat sebelumnya kepada Senku dan juga kawan-kawan. Tapi percayalah bahwa Seno sudah sepenuhnya tobat. Dia kali ini tertarik dengan rencananya si Senku. Sekarang dia lagi melihat barang yang dia punya. Yang dimana aku pun kurang mengerti sama alat ini yang pasti barang yang dia bikin sudah canggih dibandingkan si Senku. Dia punya barang begitu karena ada maksudnya, yakni untuk membantu mencari macam-macam batu yang ada di sekitar situ. Chrome diberikan alat tersebut yang dimana alat itu bisa mendeteksi keberadaan batu yang berharga seperti nikel dan juga yang lainnya. Dengan alat tersebut semuanya menjadi lebih mudah. Batu-batu berharga pun bisa mereka dapatkan dengan sangat cepat dan juga banyak sekali macamnya. Senku tentunya kegirangan dengan batu-batu tersebut. Namun semuanya belum lengkap benar karena masih banyak batu yang tidak ada di tempat itu. Senku mengambil kapal Perseus yang sudah tenggelam di lautan sana. Dia cuma mau mengambil besinya doang karena di sana kagak ada bahannya. Kaseki sudah seneng banget kapal Perseus buatannya bakalan balik lagi. Dia akan merapikannya lagi nanti. Namun teman-temannya malah merusaknya. Senku sengaja ngambilin besinya doang. Dia akan memodifikasinya lagi menggunakan bahan yang lebih kuat, yang dia namakan super alloy. Hal tersebut bikin Kaseki bersemangat. Habis itu Senku dan Seno memproses batu-batu yang mereka dapatkan tadi untuk dijadikan super alloy. Dengan batu-batu tadi yang dicampurkan jadilah sebuah bahan yang super kuat, yakni stainless steel, yang Senku namain super alloy tadi. Gunanya stainless itu bisa bikin makanan kaleng yang bisa bikin makanan kuat sampai beberapa tahun. Sangat cocok banget buat mereka yang berpergian jauh. Ini baru super alloy level 1. Masih jauh untuk mendapatkan super alloy sampai level 100. Sekaligus dijadikan bahan buat bikin roket. Senku bisa bikin wadah, pisau, dan juga yang lainnya dengan stainless tadi. Selanjutnya mungkin mereka akan mencari batu di penjuru dunia biar bisa mewujudkan pembuatan sebuah roket. Tugas mereka saat ini terbagi-bagi yang kemungkinan besar bakalan dibagi tugas. Seno juga memperkenalkan alat yang dia punya. Sebuah alat yang untuk memproses sesuatu seperti nikel biar aman, soalnya asapnya bisa berbahaya bagi tubuh. Jadi dengan adanya stainless tadi, bisa membuat baunya tidak keluar. Dengan dua kekuatan digabungkan, Senku sama Seno, dia berasa lebih lengkap lagi. Seno akan mengerjakan pekerjaan yang mungkin agak horor bagi orang lain. Sementara itu si Senku akan fokus ke hal yang lain seperti membawa orang-orang ke masa depan. Dengan bergabungnya Seno yang berbeda pikiran, menambahkan kekuatan, sama halnya batu yang mereka campur tadi yang berbeda akan jadi lebih kuat. Hari demi hari mereka melakukan pekerjaan yang sudah diperintahkan, sampai-sampai menambah anggota anak buahnya si Seno untuk bisa membantu di pertambangan. Karena memang harus benar-benar membutuhkan batu yang banyak. Sembari mencari batu yang lain, sisanya membangkitkan orang lain sehingga jadilah sebuah kota bernama Super Alloy. Sedangkan si Senku memikirkan gimana membuat kapal New Perseus. Sedangkan persediaan minyaknya tidak ada.
Senku akan membuat biofuel dengan kotoran dan juga sisa makanan dan juga sampah organik. Walaupun terkesan jorok, tapi ini bahan alternatif yang sangat realistis. Dia kumpulin semuanya. Terus dia bikin sebuah tempat yang berbentuk bulat gitu. Sempat bikin si Gen pesimis. Ternyata si Senku bisa membuatnya. Kaseki sudah membuatnya sangat banyak. Tinggal diledak-ledakin aja biar bulatannya sempurna. Setelah kurang lebih 3 bulan, akhirnya Seno berhasil membuat sebuah alat mesin bukan untuk roket, melainkan kapal New Perseus yang dibuat oleh si Senku. Tidak cuma itu, Senku juga dapat membuat alat untuk mengubah bahan mentah tadi menjadi sebuah alat bahan bakar. Hal tersebut bikin si Gen geleng-geleng kepala saking kagak ngertinya. Sampai pada akhirnya biofuel itu pun berhasil dibuat. Sekarang waktunya untuk melakukan pengujian menggunakan alat yang Seno punya sebelumnya. Pas dihidupkan itu, terlihat seperti roket. Mereka pikir ini untuk roketnya nanti, ternyata bukan. Karena kalau untuk roket ini masih belum cukup, ibaratnya ini masih 1%. Mesin roket harus tahan panas dan juga yang lainnya. Maka dari itu mereka kudu mencari bahannya di penjuru dunia biar terwujud. Besoknya Senku akan melakukan operasinya, yakni membagi tugas biar rencananya bisa berjalan dengan baik. Mereka berdua berkomitmen untuk menyelesaikan proyek yang mereka jalani. Keesokan harinya Ryushui membagi menjadi 3 kelompok, yang dimana kelompok satu akan tetap di kota Super Alloy untuk memantau perkembangan pembuatan roket. Tim yang kedua adalah balik ke kota Jagung atau ke Amerika untuk menolong teman-temannya yang ada di sana. Dan tim 3 akan menyeberang ke Samudra Atlantik untuk mencari bahan-bahan, sekalian mampir ke Jepang juga. Si Pink kagak terima kalau dia jauh-jauh dari Senku. Di situ Gen ngasih tahu kalau Senku suka sama cewek yang kompeten. Seketika dirinya langsung semangat dan akan bekerja sesuai job desk-nya. Kapal New Perseus juga sudah jadi. Ini udah jauh berbeda dari Perseus lawas. Bahkan dengan mesin yang baru, itu kapal bisa cepet banget jalannya, jadi tidak butuh waktu lama untuk ke Samudra Atlantik. Alat yang dibuat Seno benar-benar langsung kepake di sana. Kalau kemarin kecepatannya cuma 300 kuda, kali ini 10.000 kuda. Jadi bisa 5 kali lebih cepat. Yang awalnya butuh 40 hari buat menyeberang, kini cuma butuh semingguan doang buat sampai di sana. Chrome yang merasakan itu terharu. Awalnya cuma batu doang, tapi di tangan orang yang cerdas bisa membuat kapal sekencang ini. Dia kagak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi yang lain, Ukyo mengajak kepada yang lainnya untuk belajar sandi Morse. Karena mereka akan berpergian kemana-mana dan tidak bisa berkomunikasi lewat telepon. Jadi mau nggak mau kudu lewat pesan dan harus menggunakan sandi Morse. Biar kalau ada musuh pun mereka kagak bakalan langsung ketahuan sedang ngomongin apaan. Begitu juga dengan timnya si Senku yang harus belajar sandi Morse juga. Perjalanan yang awalnya seger gitu kan, karena saking kencengnya itu kapal, sampai tak lama tiba-tiba menjadi gerah. Matahari persis tepat berada di atas mereka. Jadinya pada ke dalam dan menikmati AC. Berkat New Perseus, kapalnya menjadi full pakai listrik. AC, terus kulkas juga tersedia. Mereka jadi bisa santai-santai di dalam sana. Chrome sedikit berpikir bahwa Wyman sebelumnya muncul itu gara-gara Senku mendirikan sebuah pemancar sinyal gitu, biar bisa berkomunikasi. Nah sekarang semakin banyaknya sinyal yang mereka bangun, Wyman akan mendengar rencana mereka. Logikanya makin jelas lah si Wyman ini. Dibarengi dengan ada pesan masuk dari si Wyman-nya. Ukyo langsung mengirim pesan kepada yang lain. Chrome juga langsung mendekati si Senku, yang sayangnya Senku sudah tahu akan hal itu. Kalau memang sedari tadi si Wyman menyebut YY terus, tapi Chrome memiliki teori yang lain. Kalau dia bukan bilang Y, melainkan jika menggunakan sandi Morse, bunyinya akan menjadi Do you wanna die? Atau apakah kamu ingin mati?
Hal tersebut bikin yang lain terkejut, tapi si Senku merasa menjadi lebih tertarik. Satu kapal dibuat terkejut dengan pernyataan Waiman. Ryushui mempunyai ide untuk memberikan gertakan lagi kepada si Waiman dengan membalas pesannya tersebut. Gen pada awalnya melarang, tapi ujungnya dia ngasih tahu perkataan apa yang harus dia sampaikan kepada si Waiman. Sayangnya setelah memberikan pesan itu, sinyal dari si Waimannya tiba-tiba menghilang. Namun mereka tahu apa yang Waiman lakukan. Jadi dia sengaja melakukan hal tersebut untuk menakut-nakuti mereka semua. Jika terjadi sesuatu lagi, kemungkinan besar Senku dan kawan-kawan udah bisa menghindari serangan yang akan dilakukan olehnya. Jadi makanya demi untuk mendahuluinya, mereka harus cepat-cepat ke bulan sana demi untuk memastikan dan tidak mengulur waktu lagi. Untuk bisa ke sana, Senku membutuhkan roket, terus juga kapal antariksa, dan juga baju luar angkasa. Dengan ketiga alat tersebut, baru dah bisa siap. Sekarang tujuan mereka selanjutnya adalah ke Spanyol, tepatnya di Barcelona. Mereka akan mencari batu bernama fluorit. Batu yang bercahaya ketika dipanaskan. Ini adalah salah satu bahan penting untuk membuat alat-alat tadi. Sekalian aja, Ryusui mempunyai tujuan lain lagi, yakni mencari minyak zaitun. Ini keinginan daripada si Francois yang sudah lama banget dia idamkan. Walaupun pembahasannya nggak nyambung, Senku membiarkan apa yang jadi keinginannya si Ryusui. Yang lain mah pada gas-gas aja. Di situ terdapat roket miniatur yang dibuat oleh si Seno. Ukuran segini kagak bakalan bisa buat ke bulan. Tapi dengan yang kecil saja udah bisa, kemungkinan bikin yang besar udah mempunyai gambaran tersendiri. Tak perlu waktu yang lama, sekitar semingguan mereka akhirnya bisa sampai di Spanyol. Senku langsung mendarat di Barcelona yang sudah hancur lebur. Baru saja turun Ryusui dan Francois, langsung ke tujuan mereka yakni mencari zaitun. Dengan bantuan si Chelsea, dia bisa mencari keberadaannya. Senku membiarkan mereka berdua melakukan sesuai yang mereka inginkan, karena memang dia serakah orangnya. Terus juga mereka kudu mendirikan sebuah tenda dan menyiapkan persiapan yang lainnya. Ketika pada mau liburan ke tempat yang terkenal, udah pada hancur lebur. Tak lama kemudian pas mereka menelusuri map yang dibikin oleh si Chelsea, akhirnya zaitun berhasil ditemukan. Setelah itu langsung saja diproses dengan cara digiling begitu. Terus terakhir menggunakan alat gasing yang dibikin oleh si Kaseki. Saking udah pro-nya bikin apapun bisa selesai dengan sangat cepat. Dengan alat begitu, zaitun pun berhasil dibuat. Tentunya Francois senang dengan itu. Dia bisa membuat makanan yang lebih banyak lagi. Besoknya, Francois langsung membuat beberapa makanan yang menggunakan bahan minyak zaitun. Kayak seperti pasta dan juga seafood gitu yang rasanya enak banget. Selain mencari zaitun, Senku juga menolong orang-orang pribumi sana, biar ada penghuninya. Baru dibangkitkan, mereka auto disuruh makan-makan yang telah disediakan oleh si Francois. Dia sudah belajar bahasa Spanyol sebelumnya, jadi lumayan lah bisa sedikit. Walaupun kebanyakan kayak si Suika kagak mengerti, ngomong dari tadi gracias mulu. Katanya artinya terima kasih. Setelah itu, karena populasinya semakin banyak, pasokan makanan harus lebih banyak lagi. Malam itu si Chrome sama Kohaku mencoba berburu banteng. Keduanya kagak tahu kalau itu banteng. Alhasil dikejar-kejar dah. Kakek Kaseki yang lagi nyantai pun dikagetkan sama keduanya yang dikejar-kejar kayak begitu. Jumlahnya banyak banget sehingga Ryusu yang mempunyai keberanian langsung turun dan berhasil menjinakkan satu banteng. Dia kebetulan aja bisa kayak gitu. Setelah itu mereka pun udah punya sapi untuk ternak. Terus punya koki juga biar dibantu masak. Francois juga berhasil bikin pastry khas Spanyol. Karena adanya susu sama minyak zaitun tadi, jadi mudah membuatnya dan rasanya pun enak. Karena Senku dan kawan-kawan bakalan berkelana lagi,
Ryusui memberikan uang bikinan mereka kepada warga Spanyol sebagai bayaran. Mereka berterima kasih atas kemurahan hatinya. Tapi tujuan Senku dan kawan-kawan memang mengembangkan kembali dunia biar kayak dulu lagi. Inilah awalan yang mereka lakuin. Sekarang mereka akan lanjut ke tempat yang lain lagi. Ryusui meminta partisipasi warga Spanyol untuk membantunya mencari batu fluorid. Mereka dengan senang hati mau melakukannya, apalagi mereka dijanjikan akan dikasih duit lebih sama si Ryusui. Setelahnya mereka berhasil membuat orang-orang Spanyol tersebut membantu si Senku mendapatkan batu fluorid yang banyak banget. Batu itu langsung saja diangkut ke kapal dan Senku sangat bahagia. Batu bercahaya seperti itu bisa dibikin banyak alat, salah satunya kaca atau lensa profesional. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kaseki, beliau bisa membuat sebuah teleskop biar mereka bisa melihat bulan secara langsung. Shikohaku terkesan sama teleskop buatan Kaseki. Menurutnya mungkin kalau bikin yang lebih besar, mereka bisa melihat langsung si Waiman. Kata Senku tidak ngaruh sama sekali. Selanjutnya setelah mendapatkan batu fluorid, Senku dan kawan-kawan akan lanjut perjalanannya lagi. Karena roket itu membutuhkan seseorang untuk supaya bisa tahu titik yang akan mereka tuju, biar kagak salah sasaran. Maka dari itu, Ryusui memilih India yang akan menjadi tujuan selanjutnya. Kenapa India? Katanya India itu jago matematika. Jadi dengan jago menghitung nantinya bisa menentukan titik di mana mereka akan menjadi tujuannya. Jadi tidak sembarangan asal meluncur saja tanpa alasan yang jelas. Mereka kudu punya operatornya. Sekarang kalau langsung ke India itu jauh banget. Harus muter terlebih dahulu. Sedangkan ada permasalahan dari kapalnya, yakni bahan bakar mereka tidak cukup untuk ke sana. Alhasil mau nggak mau mereka kudu diem di situ selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi untuk mengumpulkan bahan bakar yang terbuat dari biofuel tersebut. Tentunya itu bakalan memakan waktu yang cukup lama. Kebetulan di map terdapat jalan pintas yang disebut lintasan Suez, tapi agak sedikit tertutup jalannya di sana. Jadi kemungkinan bakalan sulit. Kalau bisa lumayan bisa memotong waktu. Yang tadinya 20.000 kilometer jadi 9.000 kilometer doang. Ryusui yang nggak mau lama juga mau mencoba saja ke lintasan Suez tersebut. Chrome mempunyai ide bagus buat melihat jalannya ketutup atau kagak, yakni menggunakan teleskop yang telah mereka buat tadi. Dan juga bantuan yang lain seperti balon udara supaya bisa terlihat dengan jelas. Soalnya kalau terlalu dekat dan jalannya tertutup, kapalnya kagak bakalan bisa puter balik lagi. Jadi di jarak 20 kilometer mereka pantau menggunakan balon udara macam itu. Setelah digambar, ternyata jalannya tertutup. Tapi Chelsea coba lihat lagi yang ternyata jalannya tertutup cuma sama bekas pohon-pohon yang tumbuh. Jadi kemungkinan bisa diatasi. Kohaku mau menebangnya, tapi ini jaraknya masih jauh dari lokasi. Senku mempunyai ide lain, yakni dengan miniatur roket yang dibikin oleh si Seno kemarin. Itu roket udah kayak rudal, jadi kemungkinan bisa meledak jika bertabrakan. Senku langsung melakukannya tanpa babi bu, dan roket itu pun meluncur menggunakan remote control. Dengan itu jalannya bisa mereka hancurkan. Dan kini kapal New Perseus pun bisa melangkah dengan sangat mulus. Perjalanan ke India akan semakin singkat dan mereka akan bertemu dengan orang yang jago matematika di Perindapan. Singkat cerita, setelah lolos dari penjagaan untuk supaya bisa melewati Selat Suez, Ryusui semakin bersemangat karena sebentar lagi dia akan sampai di India. India termasuk negara yang jago matematika. Barusan Senku mengendalikan mainan roket itu menggunakan remote control yang dimana masih bisa dia gerakan dengan sangat mudah. Apabila roket atau Apollo sudah tidak bisa lagi seperti itu.
Mereka kudu membutuhkan titik yang tepat dan perhitungan yang tepat juga. Sehingga kalau salah sedikit saja bisa jauh melenceng ke tempat tujuan. Angka koordinat pun pasti bakalan banyak sekali bilangannya, butuh orang khusus. Makanya mereka ke India. Di sana ada kampus universitas milik keluarganya Shiryushui, yakni konglomerat Nanami. Di sana terdapat banyak dosen dan juga mahasiswa yang jago-jago, dan mungkin orang yang dia incar kali ini berada di sana, yaitu bernama Sai. Katanya dia jago banget sama matematika. Orang lain pusing perkalian yang banyak angkanya, tapi beliau sudah pro parah. Setelah itu tanggal 1 Oktober tahun 5700-an, Sengku dan kawan-kawan sampai di India. Ketika mendarat di India, mereka berhasil mendapatkan banyak rempah-rempah termasuk jintan putih, kapulaga, ketumbar, dan juga kunyit. Dari situ mereka juga bisa menanamnya untuk memperbanyak. Karena India terkenal sama makanan bernama kari, si Francois membuatnya untuk mereka semua. Tentunya rasanya sangat berempah sekali berkat banyaknya rempah-rempah di tempat tersebut. Untung mereka bisa nyampe ke India dengan singkat, tidak harus menunggu setahun terlebih dahulu. Shikohaku mempunyai kekhawatiran kalau sampai ke situ setahun umur dia sama Shiruri bisa sama, soalnya dirinya sedang menjadi batu. Seketika Shikaseki mempunyai kekhawatiran yang lain, yang dimana dia takut penduduk tidak dalam posisi yang baik sehingga patungnya bakalan berserakan kemana-mana dan juga rapuh. Tapi Kohaku merasa kalau Ruri bakalan baik-baik saja. Dia yakin Shiruri tahu cara menghadapinya. Dia sebagai saudaranya bisa merasakan hal tersebut. Shiryusui yang melihat Kohaku memiliki ikatan batin yang sangat kuat membuatnya akan menunjukkan kalau dia pun mempunyai kekuatan batin yang sama juga. Dia akan menemukan orang yang diincar bernama Sai tersebut. Esokan harinya mulailah Sengku dan kawan-kawan mencari keberadaan target. Ryusui mulai dengan menebak-nebak awal dari pembatuan itu dimulai. Menurutnya kejadian di India kemungkinan jam setengah 10. Dia yakin pada jam segitu si Sai berada di luar, tepatnya di atas atap kampus, sambil memegang laptop. Udah tahu nih ya kan posisinya, tapi mereka kagak tahu kampusnya ada di mana. Disinilah peran si Chelsea. Dia berhasil menemukan titik di mana kampus itu berada, bahkan dia menghitung entah gimana caranya, sehingga bisa tepat di mana sisai itu berada. Waku dan Ryusui langsung bekerja sampai tambah kemudian beneran sisai ada di sana. Langsung saja Sengku menuangkan cairan pembangkit itu kepadanya. Sebelumnya Gen merasa bahwa orang-orang yang jago matematika orangnya suka susah diajak bicara. Ketika udah berhasil diselamatkan, nampak sisai terlihat ganteng banget, bahkan katanya ada blasteran India dan juga Jepang. Di luar dugaan ini orang tidak seperti yang Gen kira. Saya lebih ramah sama orang-orang dan berterima kasih juga karena sudah menyelamatkannya. Namun ketika dirinya melihat ke arah Shiryusui, lantas bikin yang lain merasa aneh. Sama si Kohaku langsung dibawa balik lagi nih orang. Ternyata si Sai ini adalah kakaknya si Ryusui. Yang lain pada kagak expect. Dia kagak memberitahunya sejak awal. Menurut Ryusui itu semuanya tidak penting. Yang terpenting sekarang Ryusui menginginkan kemampuan matematika milik kakaknya tersebut. Sai ini kabur dari Jepang ke India supaya bisa jauh-jauh dari keluarganya. Sekarang malah ketemu adiknya, jadi berasa sia-sia dan juga tidak tenang. Habis itu mereka pun kembali ke kapal untuk banyak mengobrol lah. Terutama soal si Sai ini, yang dimana katanya Sai ini bukan jago matematika, melainkan jago programmer. Semua berawal dari Sai yang masih umur 4 tahun. Kala itu dia sedang belajar privat bisa menghitung perkalian beberapa bilangan. Hal tersebut bikin para keluarganya kagum dan menyuruh si Sai untuk fokus sama satu pelajaran, yakni matematika. Pokoknya pelajaran yang berhubungan sama matematika dikasih sama si Sai ini. Bapaknya udah membuat keputusan, pokoknya si Sai harus jago matematika. Alhasil dirinya selalu belajar sendirian di kamar kayak begitu. Sampai berasa mumet banget di situ terus. Kebetulan ada game di lacinya. Jadinya biar kagak ketahuan dia main game, si Sai ngumpet di atas atap kayak begitu.
Saking senengnya dia bermain game, si Sai sampai bikin game sendiri. Cuma dengan bermodalkan laptop, walaupun awalnya sempat gagal, tapi saya akhirnya bisa membuat game kayak Tetris gitu. Namun kesenangannya tersebut tidak berlangsung lama. Setelah bikin itu, laptopnya jadi kayak biasa lagi, kagak ada apa-apa sehingga bikin dirinya tidak bisa meneruskan membuat game. Bahkan game handheld miliknya pun diambil juga, yang tentunya bikin dia frustasi. Pada saat yang sama, si Ryusui menyuruh si Sai untuk melakukan apa yang ingin dia lakuin. Walaupun sekarang dia banyak dikecamnya, Ryusui menyuruhnya untuk lakukan saja apa yang dia inginkan gitu kan. Jadinya dia suka ke atap lagi untuk menyelesaikan game yang dia buat itu. Yang bikin si Sai jengkel adalah kelakuan si Ryusui yang nyuruh-nyuruh dia terus. Karena udah jago program dan juga taunya dia jago ngitung, suka disuruh ngitung lah buatin ini itulah, yang bikin si Sai ini malas mengerjakannya. Sampai pada akhirnya dia pun kabur ke India dan belajar di sana biar lebih tenang. Jadi jelas dia bukan jago matematika melainkan seorang programmer. Di zaman batu kayak begini bakalan sulit membuat sebuah komputer. Kalau ada aja, mereka bisa menghitung dengan cepat. Bukan jago matematika pun bisa menghitung. Senku juga menyadari hal itu, kemungkinan bisa bikin laptop itu butuh waktu kurang lebih 10 tahun. Itu sangat lama sekali, jadi mustahil. Apalagi di sana si Sai merasa kalau dirinya tidak akan berguna jikalau gabung dengan Senku. Malam harinya ketika makan, Chrome merasa bahwa si Sai ini kagak bakalan kepake soalnya dia bukan seorang yang jago matematika yang sedang mereka cari. Namun, Ryusui merasa seorang programmer juga sangat penting. Karena mereka tidak bisa menghitung secara manual, apalagi bilangannya banyak gitu kan. Di sisi yang lain, Francis mengantarkan makan malam buat si Sai. Dia simpan di luar, namun orangnya lagi banyak pikiran. Dia berasa kagak berguna lah intinya. Karena yang dia bisa cuma program doang menggunakan komputer. Kalau nggak ada itu dia kagak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau bikin komputer bisa makan waktu sampai 5 tahun lebih. Dia bingung mesti gimana. Di sana ada pulpen jatuh yang membuat otaknya langsung berjalan. Dia memiliki bayangan berupa angka-angka. Dimulai dari situlah dia mengambil pulpen yang jatuh tersebut dan memulailah. Karena yang dia punya adalah bahasa pemrograman. Pagi harinya Francois kaget melihat makanan yang belum kunjung diambil sama si Sai. Padahal isinya kari yang sangat lezat. Masa ia kagak tertarik gitu kan? Pas sama si Gen diintip kamarnya, dia auto kaget. Karena Sai menulis bahasa pemrograman di kamarnya tersebut sampai penuh kayak begitu. Sai kelihatan malu padahal orang yang masuk pun pasti bakalan melihatnya. Saiku tidak mengerti bahasa pemrograman kayak begini. Dia menulisnya secara manual, keren banget. Apalagi dia menulis bahasa pemrograman ini untuk membuat sebuah game bernama Dragon Quest. Hal tersebut bikin pikiran si Senku terbuka. Dengan dia bisa menulis bahasa pemrograman, itu berarti dia bisa membuat alam semesta ini menggunakan bahasa seperti itu. Ini semakin menarik dan membuat Senku memiliki rencana lain. Dia bisa membuat Famicom sebagai awal untuk membantu roket mereka nanti. Karena keterbatasan yang Senku miliki, dia bisa menggunakan sisa yang jago bahasa pemrograman kayak begitu. Sehingga ini menjadi titik awal terciptanya sebuah smartphone dan juga komputer. Singkat cerita diperlihatkan Yujuriha yang sedang berubah menjadi batu. Kini udah 8 tahun di posisi tersebut. Yujuriha memang tidak menghitung setiap detik seperti si Senku, tapi dia ingat dan tersadar terus. Yujuriha yakin bahwa Senku dan kawan-kawan sudah bebas sekarang ini dan yakin bahwa mereka akan membantunya kembali keluar dari pembatuan ini. Di sisi yang lain, timnya si Teiju sudah berangkat menggunakan kapal yang sudah dibuat oleh si Seno untuk menuju ke Amerika, yakni Kota Jagung. Dengan kapal buatan Seno sangat kencang sekali sehingga bisa dengan singkat sampai di Kota Jagung. Si Jul yang baru 8 tahun lalu sudah melakukan penyelamatan dari gempuran Seno dan kawan-kawan. Kini dia berhasil dibangkitkan kembali bersama kawan-kawan yang lain. Keyakinan si Yujuriha ini tidak main-main. Tidak cuma mereka, lawannya pun kayak Shibo. Intinya bawahannya si Seno dibangkitkan juga. Namun mereka udah membawa surat dari si Senonya langsung untuk melakukan kerjasama dengan timnya si Senku. Si Luna menjelaskan misi terbaru yang mereka harus jalani, yakni membuat sebuah roket
untuk mendatangi si Waiman yang kini berada di bulan sana. Karena dengan kekuatan si Seno dan Senku semuanya akan menjadi mungkin. Ditambah support dari kedua belah pihak ya kan. Jewel nanyain si Kaseki yang tidak ikut ke sana. Sekarang dia lagi berada di India dan mau menciptakan sesuatu. Mereka dibikin kaget ketika tahu tujuan Senku selanjutnya adalah membuat sebuah komputer. Sementara itu Senku yang mempunyai ide itu sangat diremehkan sama si Sai. Dia berasa kagak mungkin bikin komputer di zaman batu kayak begini. Apalagi sebelumnya Senku mengatakan bahwa butuh kurang lebih 10 tahun biar bisa membuat komputer. Ditambah bahan-bahannya pun kagak ada. Senku menjelaskan apa yang disebut komputer. Ini seperti saklar on-off, tapi ini ada angkanya. Aku juga tidak mengerti, tapi aku coba membacakan sesuai yang aku tangkap. Logikanya ini semacam membuat kalkulator. Senku awalnya memperagakan menggunakan 4 orang, yang 2 membawa bendera merah dan 2 lagi membawa bendera putih. Bendera putih ditandai sama angka 1. Ketika bendera putih 1 diangkat, maka bendera merah juga terangkat. Ketika semua bendera putih diangkat, maka 1 bendera merah yang agak besar itu diangkat. Mungkin bendera putih satunya dikatakan 1. Jadi kalau keduanya diangkat, jadi 2. Diasumsikan bendera yang dipegang sama si Kohaku itu hasilnya yakni 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu mungkin ya. Maaf kalau salah. Dan yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Setelah menjelaskan itu tentunya kagak berguna kalau enggak ada barangnya. Buat bikin sebuah rangkaian awal, Senku mengeluarkan seperti bulat kecil gitu yang dia sebut donat tersebut. Dia siapkan tembaga dan juga seng yang ia udah lilit kayak begitu dan jadilah parametron. Gen curiga kalau Senku membutuhkan 800 buah lagi seperti sebelumnya. Tapi kali ini Senku hanya butuh 5 doang untuk sementara. Lalu dia rakit sendiri dan jadilah sebuah rangkaian awal buat bikin komputer atau kalkulator. Di sana saya melihat karya bikinan si Senku ini langsung sangat terharu gitu kan. Jadinya dia ingin si Sai yang mencobanya terlebih dahulu. Dengan digerakkannya kayak begitu nampak alat itu sangat berfungsi. Saya sangat senang sekaligus terharu karena inilah awal dari semuanya. Dengan ini ke depannya bukan cuma kalkulator, game retro bisa mereka buat. Namun semuanya masih awal, ini baru tingkat 1. Selanjutnya Senku memiliki proyek besar untuk membuat komputer. Karena dia baru bikin 5 parametron doang, yang mana cuma bisa pertambahan sampai angka 2 saja. Maka dari itu dia harus membutuhkan banyak parametron biar apa? Biar mereka bisa memasukkan banyak angka, tidak tanggung-tanggung kali ini Senku membutuhkan sebanyak 200.000 parametron. Memang banyak, tapi kalau orangnya banyak, kenapa kagak bisa gitu kan buat begituan? Dia juga memerintahkan tim Kota Jagung untuk membantu membuatnya. Jujur Riha dan timnya, karena udah yakin dan sering dikasih hal-hal sulit, mereka selalu siap. Dan menjalankan semuanya sesuai dengan yang sudah diajarkan lewat pesan sandi Morse. Di India pun nampak sekali Sai makin bersemangat gitu kan. Dia berhasil bikin alatnya jadi agak rame. Dia berhasil menyambung-nyambungkan sehingga bisa menghasilkan angka sampai 255. Kendalanya ada di sini, yang dimana orang-orang Kota Jagung harus tahu cara nyambung-nyambunginnya. Dan mereka kagak bisa tuh kalau ngirim caranya menggunakan sandi Morse, pasti bakalan sulit. Dan kagak mungkin juga harus membuat fax seperti sebelumnya, yang digambar secara manual. Di sini peran si Seno kepake lagi. Dia mengirimkan pesan ke orang-orang yang ada di Amerika cara bikin mesin fax secara otomatis. Senku yang belum bisa sebelumnya dengan senang hati menerima ilmunya tersebut. Untuk pembuatan tintanya terlihat seperti menggunakan bahan seperti buat swede gitu. Kalau kena gelap akan menyala. Dengan bantuan itu gambar bisa terbuat. Aku juga kurang mengerti cara kerja fax ini kayak gimana. Yang pasti kedua tim sudah berhasil membuatnya dan di sana Senku mencetak orang-orang yang ada di Kota Jagung. Nampak sedang melakukan foto bersama. Mereka ingin melakukannya juga, namun ada hal yang mengganjal sama si Sai dan juga Ryusui.
karena sebelumnya Ryusui mengajak Shisai untuk mengajaknya berkelana sama dia. Sai di sana menolak ajakannya tersebut karena Ryusui selalu memanfaatkan kemampuannya tersebut. Padahal udah jauh-jauh kabur ke India malah ketemu lagi sama Ryusui. Malam itu Gen yang mau nganter makanan penasaran sama cerita Ryusui dan Sai. Mengapa pas ngomongin foto bareng keduanya terdiam? Ketika dianya masih mikir-mikir buat nanya, datanglah si Chelsea yang dengan polosnya masuk dan menanyakan situasinya tadi. Alhasil Gen pun jadi kagak usah capek-capek menanyakannya. Untungnya si Sai kagak keberatan buat cerita yang dimana dia sama si Ryusui itu kemungkinan anak angkat. Jadinya mereka dulu kagak pernah diajakin foto bareng keluarga konglomerat Nanami. Alhasil dia dituntut terus biar jadi orang pinter lah gitu. Ditambah lagi pada saat itu Ryusui suka mepet dia terus biar membantunya menggunakan kemampuan yang dia punya, yakni matematika. Padahal dia jagonya di pemrograman. Mendengar cerita dari si Sai ini, dia berasa bahwa si Ryusui ini bukan pengen memanfaatkan kemampuannya, melainkan dia ingin ada orang yang menemani layaknya adik kakak. Setelah mendengar si Gen bilang begitu, akhirnya dia agak sedikit berpikir. Karena dari dulu dia selalu menolak pendekatan daripada Ryusui ini. Hingga akhirnya orangnya datang. Dia ngajakin main catur sama si Sai. Sai awalnya mau menolak ajakannya, tapi keinget sama omongannya si Gen. Jadi dia kali ini menerimanya. Alhasil keduanya pun main catur. Awalnya berjalan secara semestinya, tapi di tengah permainan Ryusui menyampaikan soal keinginannya, yaitu Sai ikut dengannya. Dia butuh lawan atau pendamping. Selama ini dia kesepian. Kemungkinan di sana hatinya mulai tersentuh tuh. Keesokan harinya sebelum beranjak dari India, Senku dan kawan-kawan menaikkan semua barang-barangnya dan mengemas apa yang mereka akan bawa. Sebelumnya juga Ryusui sudah membangkitkan orang lokal untuk supaya bisa menjalankan rencana Senku bikin komputer. Sekaligus biar ada penghuninya juga. Setelah barang diangkut semua, Sai awalnya belum juga kelihatan. Mereka pikir Sai kagak bakalan ikut. Ternyata di detik-detik terakhir dia pun mengikuti kata hatinya, yakni bergabung dengan Ryusui untuk berkelana. Singkat cerita, terlihat Senku dan Sai melakukan pekerjaan yang mereka sedang jalankan. Yang auto bikin yang melihatnya pada aneh dan sekaligus kagak mengerti apa yang sedang mereka berdua kerjakan. Setelah sebelumnya Senku sudah meminta bantuan ke yang ada di Amerika untuk membuat komputer, kini terlihat sudah pada frustasi karena banyak sekali kabel-kabel dan kecil-kecil yang bikin mereka pusing. Ukyo ngasih tahu mereka membuat banyak untuk bisa menghitung biar nanti roket yang mereka naiki kagak error dan sesuai yang mereka inginkan tujuannya. Dikala pada protes itu muncullah fax kiriman dari si Senku. Dia mau mengadakan sebuah lomba menghitung. Tentu saja pada nolak, tapi hadiahnya 100 juta. Auto pada langsung bersemangat. Bikin kalkulator biar bisa menang. Warga kota Jagung makin bertambah dan makin banyak yang membantu. Di sisi lain Senku dan Sai berencana mau bikin memori untuk menyimpan sebuah angka yang mereka ketik. Tentu saja Chrome dan juga yang lainnya kagak mengerti maksudnya. Yang pasti di sana si Senku langsung mengumumkan kepada warga Jagung sekaligus memberikan instruksinya lewat fax yang udah dia buat. Aku juga tidak paham sama prosesnya kayak gimana. Yang pasti dengan adanya memori, buatan si Senku ini makin membuat kalkulator yang mereka bikin makin realistis lagi. Tapi semuanya tentunya tidak berjalan dengan baik. Pasalnya yang sebelumnya membutuhkan 30.000 donat, yang kecil-kecil itu, kini Senku menginginkan sebanyak 30 juta. Sontak bikin orang-orang pada melongo. Tapi berkat banyaknya orang yang bantu, pekerjaannya menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Ukyo yang memantau prosesnya mulai melihat kalau kalkulator ini sebentar lagi bakalan selesai. Sebelumnya orang-orang juga diberikan refreshing terlebih dahulu, biar tidak pusing dan juga boring.
Yujuriha yang mengetahui cara bikinnya mengatakan kalau ini belum seberapa. Masih ada proses yang belum ia selesaikan. Setelah terkumpul 30 juta dan sudah dirakit selanjutnya, tinggal bikin yang namanya layar. Karena ini masih zaman batu, di sana si Jul yang telaten di hal yang seperti itu akan mengambil alih. Terbukti berkat pengalamannya dia bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Dia bikin beberapa layar di sana biar bisa masuk banyak angka. Kalkulatornya sudah hampir selesai. Sementara itu Sengku dan kawan-kawan yang masih berada di India mau bersiap beranjak. Karena kebetulan bahan bakar kapal Perseus sudah terisi penuh. Pas beranjak dari sana di perjalanan Gen langsung memulai lombanya. Pesertanya ada Sai, Sengku, sama Chrome dan satu lagi di kota jagung ada si Magma. Sengku seperti sengaja bikin lomba kayak begini biar mempercepat pekerjaannya. Gen mengeluarkan pertanyaannya yang dimana banyak sekali angka. Terlebih itu bukan pertambahan doang. Mustahil Sengku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Di kota jagung yang sudah mempunyai kalkulator, mulai mencobanya. 8 Pas dicobain itu hasilnya sangat akurat. Chrome kaget dengan hasilnya yang bisa keluar dengan sangat cepat, bahkan melebihi kekuatan otak si Sengku. Magma pun masih tidak menyangka bisa terciptanya alat kayak begini. Sengku berhasil membuat alat yang melebihi kapasitas manusia. Yujuriha bersama teman-temannya tentu berasa terharu bikin kayak begini. Hadiah yang dijanjikan karena bakalan sulit buat dikirimkan. Jadi si Ryusui membuat sebuah bank, entah gimana bisa bikin kayak begitu. Mungkin dengan adanya kalkulator tadi, mereka bisa memasukkan nilai kepada kertas tabungan. Setelah dia membagi-bagi tugas ke beberapa tempat, sekarang selanjutnya Sengku memiliki tujuan lain, yakni membuat bodi roket. Bodi roket harus berbahan yang ringan. Besi tidak bisa digunakan karena berat. Jadinya dia butuh aluminium buat bikin bodinya yang terkenal ringan tapi kuat. Alhasil tujuan untuk mendapatkan aluminium itu berada di Australia. Di sana terdapat banyak bauksit, yang dimana itu bahan utamanya. Langsung saja mereka menuju ke sana. Sesampainya di Australia, Chrome berencana untuk mengalahkan si Chelsea dalam mencari bauksit. Namun sayangnya si Chelsea kagak tertarik dengan itu. Karena setelah mereka mendarat, udah bauksit semua. やべえそりゃ Alhasil mereka mulai mengambil bauksit tersebut buat dibawa ke kapal. Ryusui yang serakah pengen bikin Excalibur, biar pekerjaan mereka nambah mudah lagi. Tidak lupa setiap negara yang Sengku kunjungi selalu membuat tempat tinggal, biar tempatnya jadi rame atau ada penghuninya. Sedikit demi sedikit orang-orang bisa dibangkitkan. Karena di daerah situ sulit menemukan bahan makanan, datanglah si Ukyo dengan Shio yang menggunakan kapal membawa banyak jagung oleh-oleh dari Amerika. Habis itu Francois masak dan juga makan bareng. Yo sempat kaget melihat si Suika yang sudah tumbuh besar, tidak seperti yang terakhir kali dia lihat. スイカなんかでかくなってねもうお金もらったし Tujuan Ukyo ke situ bukan semata-mata ngasih jagung doang, melainkan membawakan Sengku Medusa yang sebelumnya digunakan buat pembatuan. Medusa itu masih aktif. 1メーター3セカンド Ini adalah salah satu dari semua yang diperbaiki oleh si kakek Kaseki yang masih hidup. Dicobain juga yang diperbaiki Kaseki tidak menyala. Sengku bakalan menjaga Medusa yang satu ini. Dia tidak tahu Waiman menyerang mereka lagi kapan, tapi Sengku menginginkan mereka bisa ke bulan secepat mungkin sebelum Waiman menyerang. Medusa tadi bisa dia bawa ke bulan sana nanti. Karena setelah di bulan itu, Sengku kagak bakalan bisa balik lagi ke bumi. Karena dia cuma bikin roket buat ke bulan saja, buat baliknya kagak bisa. Jadi Medusa tersebut buat bikin mereka yang ada di bulan sana menjadi batu, sehingga suatu hari nanti, entah berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun, zaman sudah canggih, bisa saja ada yang datang ke bulan.
dan nanti yang ada di bulan bisa diselamatkan. Semuanya pada kaget dengan rencana si Sengku ini. Mereka pikir buat roket bisa pulang pergi. Ternyata tidak demikian. Itu butuh waktu lagi kalau mau bikin roket macam itu. Medusa yang satu-satunya itu harus mereka jaga kalau ada yang terluka atau sekarat, bisa menggunakan itu biar lukanya sembuh. Shiryu juga mulai mengetahui kalau Medusa tersebut bisa membuat orang yang sudah sekarat bisa bangkit kembali. Sementara itu Chrome dan Suika yang berada di atas atap berpikir tentang siapa yang akan menuju ke sana. Chrome tidak tahu menahu soal hal yang kayak begini, tapi dia berasa aneh kalau semisal bisa datang tapi tidak bisa pulang. Maka dari itu dia ngajakin si Suika untuk membuat roket buat pulang. Walaupun dia kagak langsung bisa, tapi dia ingin mencobanya. 俺とスイカで帰りのロケット作っちまおうぜ。 Chrome sama Suika langsung mau berguru sama Sisa yang jago matematika. Mereka berdua ingin diajarin cara menghitung karena dia ingin menciptakan roket yang lebih proper. Biar yang pergi ke bulan bisa balik ke bumi lagi dan menciptakan ending yang sangat indah. Bisa berkumpul kembali. Saya agak berat sebenarnya di sana, tapi karena keduanya serius mau belajar dari awal, alhasil si Sai mau mengajarinya karena memang dia dari dulu juga sempat mengajar matematika di universitas buat uang jajan. Setelahnya terlihat di Australia udah melakukan perkembangan buat membawa banyak bauksit. Yo sangat sial sekali. Dia kira dengan pergi dari Amerika, dia bisa lebih santai. Ternyata di sini dia disuruh kerja juga. Kaseki masih bingung apa mungkin dengan bauksit saja bisa bikin aluminium buat roket. Sengku memberitahu proses pembuatannya. Karena bukan bauksit saja, masih ada fluorid di dalamnya yang sempat mereka dapatkan sebelumnya di Spanyol. Proses terakhir untuk bikin aluminium yaitu harus memiliki daya listrik yang besar. Terlebih lagi untuk mengaktifkan roketnya harus butuh listrik yang besar dan juga banyak. Kata Sengku juga harganya bisa nembus 3 miliar yen. Tempat yang paling cocok untuk membangkitkan tenaga listrik besar yaitu di Jepang. Di sana banyak sekali pulau dan juga air tentunya. Soalnya di zaman batu kayak begini, cuma airlah yang bisa membuat sebuah tenaga listrik. Jadi tujuan selanjutnya sudah jelas, mereka akan pulang ke Jepang. Semuanya nampak bahagia karena setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkan tempat kelahiran, pada akhirnya mereka akan pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya di sana. Sebelum ke Jepang, Sengku berencana mau membawa oleh-oleh. Ya kali sudah keliling dunia kagak bawa apa-apa gitu kan. Maka dari itu sebelum ke Jepang dia mengajak ke yang lain buat mampir ke negara kita tercinta yaitu Indonesia Raya. Akhirnya Sengku ke Indonesia coy. Sayangnya beliau mampir bukan mau nyapa penggemar melainkan maling karet njir. Katanya banyak pohon karet di Indonesia. Hei maling-maling, hai antek-antek asing. Ini untung pohon karet bukan sawit ya kan. Bisa-bisa kita tidak punya minyak dan juga bahan bakar. Sengku langsung menjadikan Indonesia kota karet. Sebelumnya mereka merenung terlebih dahulu setelah perjalanan yang sangat panjang. Dari mulai meninggalkan Jepang terus harus menghadapi konflik di Amerika melawan si Seno. Sampai sekarang mereka udah menandai banyak tempat untuk supaya mensupport keinginan si Sengku membuat sebuah roket. Ini tempat terakhir yang dibikin olehnya yakni kota karet. Tidak lupa Sengku membangkitkan pribumi yang bernama Megami dan juga Yaoi, beserta warga-warga yang lainnya. Karena mereka mau membawa oleh-oleh ke Jepang, alhasil di sana mereka membawa padi yang kebetulan lagi subur dan juga siap buat dipanen. Francois udah kagak sabar membuat makanan khas Jepang. Sengku membabat habis padi-padi tersebut untuk dibawa ke Jepang. Tapi jumlahnya masih sedikit, jadinya dia mengakalinya dengan cara menanamnya kembali, biar hasilnya bisa lebih banyak lagi. Mereka semuanya bekerja keras pada saat itu. Ada yang mengukur sawahnya yang dimana itu si Chrome sama Suika.
yang langsung dipantau oleh gurunya. Sebab mereka sudah dikasih tahu cara menghitungnya sama si Sai. Untungnya mereka berdua gampang mengerti. Terus si Kohaku bagian yang nyangkulnya. Dan Kaseki bagian membuat mesin canggih untuk menanam dan juga membajak. Memang luar biasa, di zaman batu gitu bisa bikin mesin secanggih itu. Gen merasa aneh mengapa enggak ditanam setelah setahun kemudian. Kata si Senku, ini termasuk negara di bawah garis khatulistiwa, jadi musimnya cuma ada 2 doang. Setahun mereka bisa nanam 2-3 kali. Entah ya, maaf kalau aku salah, tolong koreksi ya guys ya. Setelah menunggu beberapa bulan dan dipakein pupuk buatan, akhirnya padi itu pun sudah siap untuk dipanen kembali dengan jumlah yang banyak. Jumlah segini sudah cocok dijadikan oleh-oleh. Namun sebelum itu, Francois membuatkannya onigiri terlebih dahulu. Aku salpok ini orang kayak bikin nasi goreng, jir. Nasinya hampir sama katanya sama yang ada di Jepang, jadi mereka bisa bikin makanan khas Jepang. Kali ini Francois bikin onigiri sederhana. Namun ketika Senku memakannya, auto bikin dia nostalgia. Keinget kota Tokyo yang ramai dan juga tentunya keinget bapaknya. Tidak cuma Senku, Ukyo juga merasakannya. Dia yang jarang makan onigiri pun, ketika memakannya entah mengapa langsung sedih dan juga keinget sama Jepang abad ke-21. Setelah mendapatkan banyak beras, Senku dan kawan-kawan saatnya pergi ke Jepang. Sebelum ke Jepang, sekalian lewat, Senku mampir ke Pulau Harta Karun. Karena di sana ada si Soyuj dan juga Amaryllis yang mereka bangkitkan. Soyuj nampak sudah seperti pemimpin yang sesungguhnya. Sejak ditinggalkan si Senku, dia udah menjalankan proyek yang sudah direncanakan dari dulu oleh si Senku. Baru saja pada bangkit langsung pada kerja, anjir, pada gigih banget orang-orangnya. Habis mengunjungi si Soyuj barulah ke Jepang. Di kapal sana, Shio mulai mengerti bahwa beberapa tempat yang udah dikunjungi oleh si Senku semuanya memiliki proyek masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya santai-santai. Lama kemudian Gunung Fuji sudah terlihat. Ketika sampai di sana, Kohaku dan Chrome langsung ke tempatnya Shiruri berada. Pas sampai di sana kaget banyak tumpukan batu yang dimana patung-patungnya aman semua. Berkat tumpukan batu tersebut, disinilah momen haru itu terjadi. Setelah puluhan tahun akhirnya ketemu lagi, tapi kaget kekuatan Ruri jadi gede banget, kayak gitu. Kalau kata si Chrome, adik kakak memang kekuatannya macam gorila. Chrome yang pada awal ceritanya naksir sama si Ruri, kini umur mereka sudah sama. Kirain bakalan mengungkapkan perasaannya, ternyata tidak. Malah Chelsea yang polos baru ngeh bahwa si Chrome ini menyukai si Ruri. Chrome juga yang belum dewasa dibawa santai saja. Kalau semua orang yang ada di sana pasti suka sama si Ruri. Setelahnya mereka mengapresiasi si Ruri sudah menumpukan batu di sana, biar kagak ketindihan sama pohon-pohon. Tapi ternyata si Ruri sendiri kagak tahu itu perbuatan siapa. Seketika pada kaget. Namun tak lama kemudian muncul 2 hewan peliharaan si Suika, yakni Kalk sama Sagara. Keduanya pernah diurus sama Suika. Dia sangat bahagia di sana. Ternyata yang menumpuk itu batu-batu adalah kedua peliharaannya tersebut. Dan setelah ditinggalin puluhan tahun, keduanya sudah memiliki keluarga. Dikira akan menjadi perpisahan yang epik, ternyata hewan-hewan itu balik lagi. Dengan orang-orang yang dibangkitkan sekaligus banyak, bikin kepala desanya cemas. Karena pasokan makanannya tidak cukup. Tapi Senku sudah membawa beras dengan jumlah yang banyak. Jadi aman aja. Karena di sana juga banyak ikan, jadinya Francois akan membuat sushi, makanan khas Jepang banget. Mau dalam keadaan apapun, otak Senku isinya kerja terus. Udah pada kenyang, pokoknya kembali kerja ya kan. Di Jepang, Senku sebelumnya sudah memberikan proyek kepada Shiruri bersama warga yang lain.
yang dimana mereka sudah membuat sebuah bendungan yang sangat besar. Dengan bendungan itu, dia bisa menghasilkan listrik yang besar buat daya roket dan juga kebutuhan yang lain. Gen merasa hewan tadi terinspirasi dari bendungan ini. Semuanya sudah berjalan seperti yang Senku mau. Orang-orang sedang bekerja keras untuk membuat roket, dengan memanfaatkan tempat harta karun sebagai tempat atau landasan buat roketnya nanti. Karena kebetulan dekat dengan garis khatulistiwa yang sebentar lagi bakalan beres. Sebelum nantinya mereka akan pergi ke sana menghadapi Waiman. そそるぜこれは Singkat cerita, terlihat bendungannya sudah mulai melihat bendungan ini. Dengan air sebanyak itu, mereka akan mendapatkan listrik yang besar. Dengan alat yang sudah dibuat oleh si Kaseki dan juga yang lainnya. Tidak lupa dengan jasa Shiruri beserta warga yang lain yang sudah berjibaku membuat bendungan yang megah ini. Dengan adanya bendungan ini, pekerjaan Senku bisa berjalan dengan lancar. Apalagi sekarang tugasnya makin berat. Jadinya Senku membutuhkan banyak orang demi supaya rencananya bisa dipercepat. Maka dari itu Senku membangkitkan orang lebih banyak lagi. Orang-orang itu terharu bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Terus si Gen bagian dari yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia coba pelan-pelan ngasih tahu kalau semuanya berawal dari ulah Waiman yang menyerang bumi. Sekarang mereka sudah tahu dia ada di mana. Maka dari itu sekarang dia meminta bantuan ke warga untuk membantu pekerjaan si Senku. Tidak lupa dia juga ngajarin kepada anak-anak biar mengerti. Melihat populasinya yang semakin bertambah bikin Ryusui mempunyai satu ide. Yang dimana dengan banyak orang mereka tidak bisa mengontrol kalau terjadi sesuatu. Alhasil dia mempunyai rencana untuk bikin sebuah acara hiburan. Ryusui yakin dengan keadaan sekarang, dia bisa bikin acara televisi, bahkan streaming sekalipun. Tentu semua kagak mungkin. Nah di situ Senku langsung dah bikin yang namanya televisi. Memang kalau sudah ada bahannya sangat mudah untuk si Senku. Ditambah lagi sebelumnya mereka sudah pernah bikin radar yang kurang lebih sama buat nampilin gambar. Namun mereka masih bingung mau lihat acara apaan sedangkan di dunia batu kayak begini belum ada acara TV. Ini adalah panggungnya. Orang-orang dari Amerika sedang menuju ke situ untuk membawa sesuatu. Yang tak lain benda tersebut adalah kalkulator. Si Taiju ke situ sendirian. Sekarang televisi tadi akan dijadikan sebuah monitor terlebih dahulu. Senku sangat terkesan dengan Taiju dan kawan-kawan bisa bikin begituan. Dia sangat mengapresiasi sekali usahanya. Effortnya harus tinggi banget dan juga tentunya kesabaran. Dengan bentuk yang besar seperti itu, cuma bisa nampung 512 KB penyimpanan beserta 16 KB RAM. Namun si Sai sangat senang akhirnya komputer idamannya bisa terwujud. Dia akan ngasih tahu cara kerjanya. Soalnya menurutnya mirip-mirip dengan Famicom. Setelahnya dia mulai mengetik. Demi untuk supaya bisa diproses, si Sai kudu menulis HTML-nya terlebih dahulu. Sebuah kertas khusus. Habis itu dirinya mulai mengetik. Katanya si Sai ini mau bikin game. Gen kira itu membutuhkan waktu yang lama, ternyata Sai dengan cepat bisa membuat sebuah game. Game yang pertama dia buat adalah main kayak Tetris. Inilah mungkin coding game yang mudah dibuat. Dia juga memperlihatkan game yang lain seperti main pesawat tempur, game seperti Pacman, dan yang lain dengan kecerdasan yang dimiliki oleh si Sai dan memang dia doang yang bisa. Sai berhasil bikin AI buat main catur. Ketika di tes tersebut, AI itu sangat berjalan dengan baik. Bahkan, bisa mengalahkan si Ryusui. Ini Sai keren banget. Dia juga belajar dengan apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Jadi dengan AI itu, kecerdasan bisa melebihi otak manusia. Ryusui yakin dengan adanya si Sai dia bisa berkontribusi banyak. Melihat seperti ini membuat Ryusui makin-makin ingin mempersatukan semua manusia gitu kan. Dia pengen bikin stasiun TV sendiri. Selanjutnya Senku berencana mau menyimpan Medusa ke berangkas terlebih dahulu. Tapi sebelum itu dia masukin ke dalam tabung vakum gitu. Biar kagak retak dan juga awet tentunya.
Pas sama dia disimpan di berangkas, nampak aman-aman aja awalnya. Namun pas tinggal Yo sama Gen saja, kebetulan Yo juga bercanda kalau mereka berteriak bakalan nyala atau kagak. Ternyata candaan tersebut malah membawa petaka. Tiba-tiba saja di dalam berangkas itu ada suara pecah. Keduanya sempat panik dan mau mencoba melihatnya, tapi sayangnya mereka mendengar suara klik gitu. Yang dimana itu pertanda medusanya aktif. Gen sama Yo buru-buru mau keluar, tapi sayangnya medusa tersebut keburu menyala dan bikin keduanya menjadi batu. Yang berada di luar sana nampak sangat panik apakah Waiman mulai menyerang bumi kembali gitu kan. Sementara itu Senku dan Ryusui menghadapinya dengan santai. Mereka berdua sudah tahu soal kinerja Medusa ini, jadi tidak panik lagi. Mereka cuma mundur beberapa langkah doang biar kagak kena. Radiusnya diperkirakan sampai 20 meteran. Tak lama kemudian cahaya itu pun mulai hilang. Senku dan yang lainnya cepat-cepat mengecek area tadi. Tidak lupa dengan si Gen dan Yo dibangkitkan kembali. Ketika sama si Ukyo dibuka berangkasnya kaget. Tabungnya pecah. Mereka mempertanyakan kepada Gen dan juga Yo apakah mereka mengaktifkannya. Yo menjawab jujur kalau dia kagak mengaktifkan apapun. Walaupun sempat bercanda tapi kagak memberikan perintah. Gen memperjelas apa yang sudah terjadi. Dia mendengar kalau tabung itu pecah dan ada suara klik. Dan tiba-tiba saja itu alat bisa menyala sendiri tanpa ada yang merintah. Ini sangat horor ya kan. Kalau didiamin terus, mereka pikir ini bisa terjadi karena Waiman mengaktifkannya lewat suara radio gitu kan. Tapi tidak mungkin. Kalau gitu, pasti si Waiman dari dulu menggunakan metode tersebut. Dengan begini Senku harus putar otak lagi untuk alat ini. Sempat di sana Yo ditanya lagi. Semenjak perjalanan ke situ dengan si Ukyo, apakah dia memerintahkan sesuatu sama alat Medusa? Soalnya bisa aja ada orang yang ngaktifin dalam waktu lama, misal 2 bulan kemudian baru itu nyala. Yo kagak melakukan hal tersebut. Ukyo sendiri yang megang terus di sepanjang perjalanan. Dan Senku juga kagak mempunyai pemikiran sampai ke sana. Yang pasti sekarang Senku harus mengamankan alat itu dengan cara mencabut baterainya terlebih dahulu, biar tidak nyala. Terus juga dia main-main ke Kagoshima buat mencari bahan-bahan untuk bikin sebuah kaca lensa. Senku sudah mengumpulkan 3 bahan yang akan dia proses menjadi lensa. Lensa tersebut bisa ia pakai buat kamera buat siaran dan yang paling penting yaitu bisa digunakan sebagai lensa CCTV yang dia sorotan ke Medusa tadi. Walaupun tidak bisa menyimpan videonya, cara seperti itu orang yang ada dimanapun bisa melihat. Terus ada acara masak-masak mempunyai motivasi lebih, katanya bisa bikin Google dan juga Netflix. Memang bapak-bapak ini serakah sekali ya guys ya. Melihat yang lain terutama Ryusui yang heboh dengan acaranya, Senku tidak mau kalah. Daripada siarannya itu-itu aja, dia mengajak untuk melihat langsung ke arah bulan. Mereka sudah tahu apa yang ada di otaknya si Senku. Apalagi kalau bukan satelit. Ya, Senku bakalan membuat satelit biar bisa melihat keberadaan si Waiman. Tentunya yang lain tidak mengerti dengan satelit itu sendiri. Bagaimana cara menerbangkannya dan lain-lain. Satelit tentu saja memerlukan energi listrik. Namun, masih tidak tahu bagaimana caranya biar satelit itu bisa bertahan di atas sana. Ada yang bilang menggunakan baterai dan yang lainnya. Kalau pakai baterai tentunya kagak bakalan tahan lama. Senku ngasih tahu kalau satelit seperti itu menggunakan yang namanya panel surya. Dengan itu energi matahari akan didapatkan secara terus-menerus. Kalau mempertanyakan hujan, kalau ada hujan bagaimana? Dikasih tahulah kalau satelit berada di atas bumi, jadi tidak bakalan terkena hujan. Untuk bahan-bahan, Senku sudah mempunyai bahan yang sebelumnya diambil dari Kagoshima, yang dimana bahan yang itu, dia akan tumpuk dengan bahan campuran yang lain, sehingga bisa menjadi panel surya. Di sisi yang lain, di Pulau Harta Karun sudah menyelesaikan lintasan buat roketnya, dan Senku pun udah membawa badan roketnya. Dibarengi sama Seno yang membawa mesin yang sudah level 99 yang udah dia bangun selama 3 tahun terakhir.
Lalu badan sama mesin itu pun disatukan dan roket sudah siap diluncurkan. Seno sangat memuji badan roket bikinan si Senku. Begitu juga Senku yang memuji kinerjanya bikin mesin yang sudah powerful. Walaupun sinyalnya bakalan kagak nyampe ke sini, tetap saja ini orang ingin tampil di layar kamera biar bisa memberikan informasi terkait roket yang mau meluncur. Ini roket berisikan satelit yang sudah dibuat sebelumnya. Seorang NASA bernama Seno dan murid SMA bernama Senku telah berhasil membuat roket beneran. Sekarang saatnya peluncuran. Sayang sekali ketika diluncurkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di luar dugaan, roketnya malah terjadi kendala dan itu hal kecil. Menurut si Senku semuanya sudah benar secara teknis. Tapi Seno yang sudah pengalaman, sekecil apapun masalahnya roketnya kagak bakalan bisa meluncur. Bukan sekali dua kali Senku mengalami kegagalan dengan roket yang telah mereka berdua rakit. Tapi sampai 6 kali. Walaupun yang keenam sempat mau berhasil, tapi sayangnya meledak di udara. Keduanya sudah gagal 6 kali yang membuat waktu yang lama, yakni bertahun-tahun. Lupa aku berapa tahun ya kan, yang pasti bikin Shio geleng-geleng kepala. Ketika yang lain sudah pada mau menyerah, ini Seno dengan Senku masih pada semangat melakukan perbaikan sama roket yang mereka bikin. Sampai pada akhirnya di percobaan ke-7, akhirnya Senku dan Seno berhasil menerbangkan satu roket yang berisikan satelit. Satelit itu pun bisa terbang dengan sangat sempurna dan semua orang merasa bahagia. Tapi satelit tersebut belum bisa melihat ke area bulan. Karena itu satelit cuma untuk melihat bumi saja. Mungkin setelah bumi mengalami pembatuan massal, bikin beberapa negara menjadi hampir semuanya hijau. Dan bentuknya pun sudah tidak bulat lagi, yang seperti kita lihat di globe, melainkan kayak agak gepeng gitu. Setelah itu si Chrome berdiskusi dengan Suika. Mereka berdua yang berniat mau bikin roket yang bisa pulang pergi nampak sedang ketar-ketir. Karena melihat Senku saja yang udah jago masih ada trial and error, itu saja. Baru roket kayak begitu doang. Dia yang mau roket pulang pergi ukurannya bisa lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu 5 kali lipat lebih gede katanya. Chrome yang makin banyak tahu soal sains, makin banyak yang tidak ia mengerti juga. Tapi dia masih belum menyerah atas impiannya tersebut. Bahkan Suika sudah menganalisis ketika ada kesalahan dan cara penyelesaiannya kayak gimana. Setelah itu Senku kembali membuat roket yang kali ini baru dah untuk satelit teleskop buat bisa melihat bulan. Dari semua belahan dunia yang udah dikunjungi si Senku berkumpul di sana untuk membuat proyek lagi. Setelah sebelumnya merasakan banyak kegagalan, ini Senku cukup dengan 1 kali percobaan saja, roket itu bisa terbang dengan sangat lancar. Dan rekaman dari atas sana pun sudah muncul di layar. Kohaku bersemangat sekali. Dengan adanya itu dia bisa melihat si Waiman. Seno meremehkan kemampuan penglihatannya. Katanya dengan gambar begitu saja kagak bakalan mungkin bisa melihat secara langsung. Namun di sana Senku memberitahunya kalau Kohaku memiliki penglihatan yang luar biasa. Bahkan sebelumnya pun dia bisa melihat tempat minyak tanah hanya dengan foto saja. Seno terkesan dan juga memuji keturunan daripada bapaknya si Senku yang mempunyai bakat yang hebat dari seorang astronot. Chrome sama Suika merasa lega kalau semisal si Senku dan kawan-kawan udah bisa melihat keberadaan si Waiman. Kemungkinan besar Senku akan melakukan pembuatan roket sekali jalan dan usaha mereka bakalan sia-sia. Di sana si Chrome masih terus mengerjakan proyeknya tanpa henti demi untuk roket pulang pergi. Semua orang nampak bekerja keras untuk pembuatan roket selanjutnya dan juga pemantauan terus dilakukan. Sehingga Kohaku yang tidak pernah luput akhirnya dia bisa melihat sesuatu dari bulan sana. Dia langsung mendekati si Senku dan juga Seno, lalu memperlihatkan apa yang dia lihat.
Seno yang seorang NASA percaya dengan adanya temuan ini, karena agak aneh kalau di bulan ada hal semacam itu. Sudah dipastikan itu adalah Wyman yang mereka cari-cari. Sementara itu si Suika dan Chrome makin kepepet, karena kemungkinan besar roket yang mereka susun tidak bakalan cukup waktu. Terlebih dari Chrome masih sibuk menulis, dan yang paling mustahilnya lagi, roket tersebut akan jadi 5 kali lebih besar, atau butuh waktu kemungkinan puluhan tahun. Namun di sana dia mendengar si Ryusui akan mengajak semua orang untuk berpartisipasi, sama apa yang akan si Senku bangun. Seketika, mendengar itu, si Chrome mempunyai satu ide dan juga harapan. Besoknya dia buka ruangan konferensi untuk para petinggi biar bisa diajakin debat. Senku malah bingung ngapain buat begituan gitu kan. Chrome tetap megang teguh sama pendiriannya kalau dia pengen bikin roket yang bisa pulang pergi. Tapi yang udah pengalaman udah tahu mereka juga bisa membuatnya, tapi butuh waktu puluhan tahun biar bisa beres. Itu waktu yang cukup lama. Chrome masih tidak menyerah di sana. Dia ingin menciptakan happy ending. Udah itu doang. Karena banyak warga juga di tempat itu demi untuk memberikan pendapat, akhirnya Ryusui dan juga Sai menciptakan sebuah alat untuk melakukan voting. Ini demokrasi pertama di zaman batu. Pilihannya ada satu arah atau dua arah. Singkat cerita, setelah melakukan voting, akhirnya keluar juga suara terbanyaknya. Yang banyak dipilih itu adalah 2 jalur, alias roket bolak-balik. Senku tidak akan menolak, dia menerima sesuai voting barusan. Si Sai iseng mau lihat orang yang pilih yang satu jalur ada berapa orang. Ternyata pas dia cek itu tidak ada yang memilih. Setelah melakukan voting bersama, mau nggak mau Senku harus melakukan proyek yang lebih besar lagi. Dan melibatkan lebih banyak orang. Ukyo mendengar obrolan luar biasa dari Senku dan juga Seno. Omongan keduanya belum terungkap apaan. Ukyo yang punya pendengaran yang bagus bisa dengar mereka lagi ngobrol apaan. Padahal jaraknya lumayan jauh. Senku sudah ngobrol sama si Seno bahwasannya dengan proyek yang besar ini, dia butuh koneksi yang luas, maka dari itu Senku berencana ingin membuat yang namanya internet. Seketika Gen tidak bisa berkata apa-apa lagi kalau udah si Senku yang ngomong. Internetを作る。はい、来た。ついに。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jambatan nih, bye-bye.